Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi bersama saya Hendrik Budiman dalam program Mata Lokal Memilih. Baiklah Tribuners, saat ini kita telah bersama Ketua KPU Kabupaten Kepayang, Bapak Ikro SPD. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah sehat, dalam kondisi sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Baik Tribuners, KPU Kepayang telah sukses menyelenggarakan Pileg dan Pilpres 2024. Pak Ketua, boleh diceritakan kilas balik kesuksesan Pileg dan Pilpres KPU Payang kemarin? Oke, terima kasih semuanya Tribuners yang kami hormati. Perkenalkan, saya Ikro, Ketua KPU Kabupaten Kepayang. Dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwasan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kami sebagai anggota KPU, kami dibagi dalam 5 divisi. Pertama, ketua sebagai divisi keuangan rumah tangga. Selanjutnya adalah divisi perencanaan yang dijabat oleh Pak Indra. Ada Pak Nur Hasan yang menjabat sebagai divisi teknis penyelenggara. Pak Anpaka sebagai divisi Parmas dan SDM. Dan Pak Iin Gustiawan sebagai hukum dan pengawasan. Dan sekretaris KPU Kabupaten Payang adalah Pak Rizon Wimanti. Dalam melaksanakan tugas pengambilan keputusan, KPU sesuai dengan aturannya adalah secara kolektif. Berarti seluruh keputusan diambil sebelum ditetapkan adalah diambil melalui pleno secara kolektif 5 orang komisioner. Itulah mekanisme yang dalam pengambilan keputusan di KPU. Kita alhamdulillah pada tahapan-tahapan pemilu dan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di Kabupaten Kepayang kemarin, kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik dan benar. Dan alhamdulillah selama tahapan itu mulai dari perencanaan, pencalonan, sampai pemungutan dan penghitungan suara, dan terakhir rekapitulasi. Dan rekapitulasi tidak ada persoalan-persoalan yang terjadi dan kondisi di Kabupaten Kepayang nyaman, tentram, aman dan damai. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Kepayang yang telah berpartisipasi dalam tahapan-tahapan pemilihan, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Pada intinya seluruh proses yang telah dilalui, baik itu tahapan pendataan yang dilakukan oleh KPU Kepayang, tahapan pencalonan, baik itu pencalonan legislatif maupun pencalonan presiden, itu berjalan dengan baik dan benar. Untuk partisipasi pemilih di Kepayang seperti apa Ketua? Ya. Bisa diceritakan itu? Sehingga dengan proses yang berjalan ini, alhamdulillah kita mendapatkan partisipasi yang cukup tinggi, yaitu di angka 82% dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Payang. Untuk hambatan kemarin pas penyaluran logistik atau seperti apa itu? Ya, pada saat tahapan-tahapan pendistribusian logistik kemarin, sebenarnya secara hambatan tidak ada terlalu banyak hambatan yang ada, cuma ada kekhawatiran saja pada saat sebelum dilakukannya tahapan pendistribusian. Karena kita paham bahwasanya Kabupaten Kepayang itu pada hari pendistribusian itu adalah cuaca yang ekstrim dan cuaca hujan yang tinggi, sehingga kita meminta bantuan prediksi dari BMKG yang mengatakan pada hari pendistribusian itu adalah curah hujan yang tinggi disertai petir. Cuma kebetulan tidak pakai Zeus saja petirnya pada saat itu. Sehingga kita ada kekhawatiran pada saat itu. Sehingga kita mulai dari malam harinya kita sudah berpikir bagaimana mendesain seluruh armada-armada untuk pendistribusian. Sehingga di pagi harinya logistik itu sudah berjalan karena prediksinya sore akan hujan. Sehingga sebelum pukul 4 sore logistik pemilu itu sudah sampai ke desa-desa yang dituju, sehingga alhamdulillah belum hujan belum turun, logistik kita sudah sampai ke titik-titik tepat pada tempat desanya, sehingga kita bersyukur logistik kita pada tepat waktunya pada saat itu. Untuk sengketa kemarin itu Ketua seperti apa? Ada sengketa dalam proses pemungutan suara atau seperti apa? Alhamdulillah di Kabupaten Kepayang dalam proses dari penetapan calon yang notabene-nya biasanya terjadi adanya sengketa administrasi,
pada proses pemilu 2014-2024 kemarin kita tidak ada satupun peserta pemilu yang melakukan gugatan, semuanya sudah proses sesuai dengan mekanisme yang benar, sehingga tidak ada gugatan administrasi maupun sengketa administrasi. Begitu juga setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, alhamdulillah juga di Kabupaten Kepayang tidak ada yang melakukan gugatan secara terkait dengan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Cuma ada satu gugatan, itu gugatan perdata yang dilakukan di pengadilan, dan itu sedang kita lakukan proses penjawabannya terhadap apa yang menjadi pokok gugatannya.